Sahabat, kita berjumpa lagi. Kita membahas tema berusaha untuk terlihat baik. Kalau dikatakan berusaha untuk terlihat baik, berarti kenyataannya ada sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. Sebab kalau yang tidak baik itu terbuka, wah itu bisa menjadi persoalan. Itu bisa dianggap menjadi sesuatu yang merugikan. Akhir-akhir ini ada fenomena tentang bagaimana orang berusaha menutupi apa yang kurang dengan apa yang baik. Ada banyak penipuan, fakta, khususnya cerita tentang Instagram yang menampilkan orang-orang yang dikelilingi oleh fasilitas yang wah, ternyata tidak seperti itu. Jadi kita berusaha menjadi orang yang tidak jujur dengan kenyataan. Memang apa yang tidak baik bisa kita tutupi, tetapi kalau ini yang terjadi, biasanya kehancuran itu hanya menunggu waktu. Tetapi ada juga upaya untuk memperlihatkan apa yang baik, yang dasarnya bukan karena ingin menutupi apa yang buruk, tetapi berusaha memikirkan apa yang baik bagi orang lain. Pengalaman dari sebuah keluarga ya, memang mereka sedang ada dalam fase susah, hidup dalam kekurangan, makan pun terbatas. Satu kali si ayah ini memasak bubur, ya, cadangan terakhir yang bisa dimakan di hari itu. Setelah dia masak, mateng, diberikan kepada anak-anaknya. Nah, sebelum anaknya menerima, sebelum anaknya menyantap, anaknya tanya, "Nah, papi gimana?" "Oh, papi sudah. Tadi sudah sambil makan, sambil masak." Padahal sebenarnya tidak. Dia yang sebenarnya menahan lapar, tapi dia berusaha untuk tampil dan tampak baik. Untuk menjaga perasaan anak. Supaya anak itu bisa makan dengan hati yang lega, dengan hati yang nyaman. Berusaha untuk tampil baik. Berusaha untuk tetap tegar, gitu ya. Sebab kalau dia tampak terpuruk, anak-anaknya pun juga akan ikut terpuruk. Ini sesuatu yang mulia. Ya. Nah, tapi sahabat, bahwa memperlihatkan apa yang baik, itu sebenarnya sebuah panggilan bagi kita. Tentu tujuannya bukan supaya kita bisa menutupi yang buruk, tetapi kebaikan itu memang perlu diekspos. Kebaikan itu memang perlu diperlihatkan demi apa? Demi supaya itu bisa menular. Demi supaya itu bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan orang lain. Makanya ada bagian firman Tuhan yang mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Mengapa perlu dikatakan Tuhan sudah dekat? Berarti itu ingin mengatakan waktu yang terbatas. Dan memperlihatkan kebaikan itu adalah sebuah kesempatan. Tidak semua waktu itu adalah saat yang tepat untuk memperlihatkan itu. Karena waktu terbatas. Nah, itu sebabnya kebaikan hati perlu ditampilkan. Kebaikan yang memang muncul dari kebaikan. Bukan kebaikan karena mau menutupi apa yang kurang dan apa yang buruk. Nah, sahabat yang terkasih, kita diperlengkapi oleh Tuhan. Kita diajarkan oleh Tuhan. Supaya dari diri kita mengalir apa yang baik. Kebaikan yang memang pada dirinya baik. Yang tujuannya adalah supaya dengan itu semua, maka itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Maka itu bisa menjadi sesuatu yang menular bagi banyak orang. Dan akhirnya kita semua
bisa memperlihatkan apa yang baik itu sebagai sebuah budaya yang saling menguatkan, yang saling memperlengkapi supaya dunia ini betul-betul akan menjadi indah. Sahabat, sampai di sini kita bertemu dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Tuhan memberkati. Sahabat, renungan yang baru saja saya sampaikan merupakan renungan terakhir dari seri ketakutan menghadapi hidup. Terima kasih para sahabat sudah dengan setia mengikuti. Kiranya sahabat semua bisa mendapatkan berkat yang menguatkan dan membuat sahabat semua memiliki keberanian untuk melanjutkan kehidupan. Jangan lupa sahabat mengikuti seri yang berikutnya yang sudah dipersiapkan, dan kiranya itu juga sahabat ikuti dengan setia dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.